Pada kesempatan ini, saya akan mencoba merefleksikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, seperti biasa, saya akan memandu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apakah Butia sudah siap? Baik, Bu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bahwasannya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Berbicara tentang kutipan tersebut dengan modul yang sudah dipelajari tentu memiliki hubungan, sebab pada kutipan tersebut menyatakan bahwa pendidikan itu sebuah seni yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses perkembangan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, menemukan solusi dari permasalahan dirinya, serta memiliki kecerdasan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selain daripada itu, maksud dari pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas dalam pengambilan suatu keputusan, dilema etika, improvisasi spontanitas, dan inspirasi. Pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas dalam pengambilan suatu keputusan, dilema etika, improvisasi spontanitas, dan inspirasi. Baik, Butia. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana, sejauh mana pemahaman Butia tentang konsep-konsep yang telah Butia pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Butia di luar dugaan? Berdasarkan pengalaman saya bekerja pada institusi pendidikan, saya mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi suatu dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Terdapat 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain kelompok yang lebih besar. Guru kadang harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tapi kelompok yang lain sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Apakah pilihan benar yang harus dibuat? Guru mungkin menghadapi dilema individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Kadang memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika.
Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas. Misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Dari kutipan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Didasari ataupun tidak, nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda. Etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain, namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan. Ketiga prinsip tersebut adalah: yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Terdapat 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi. Yang keempat, pengujian berdasarkan benar atau salah, uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan salah, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Langkah yang kedelapan adalah membuat keputusan. Kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Dan langkah yang terakhir adalah melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Hal yang sangat menarik di luar dugaan saya, yaitu di mana dalam menggunakan argumentasi bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bersandar pada kesempurnaan hukum dan juga peraturan dapat dibengkokkan membuat pengecualian demi suatu kebenaran di sisi lain. Baik Bu Tia, penjelasan Bu Tia sangat jelas dan luar biasa. Pertanyaan yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Bu Tia menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Bu Tia pelajari di modul ini?
Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hanya saja, pada saat itu saya belum mengetahui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil hanya sekedar spontanitas tanpa ada pengujian keputusan. Jadi, perbedaan keputusan yang saya ambil pada saat sebelum dan sesudah mempelajari modul ini dapat dilihat dari hasil keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, kadang keputusan yang saya ambil tidak tepat dan kadang menjadi ambigu. Namun, setelah mempelajari modul tersebut, barulah apa yang saya putuskan betul. Keputusan yang tepat karena dibantu dengan 9 langkah pengujian. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Butia? Perubahan apa yang terjadi pada cara Butia dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya mengambil sebuah keputusan, perubahan yang terjadi tentunya ada. Dengan adanya metode tersebut, saya menjadi lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, yang mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang krusial. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Butia sebagai seorang individu dan Butia sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya, sangat penting mempelajari modul ini, baik dalam individu maupun sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Sebab, dengan memahami hal tersebut, kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam melihat mengkondisikan sesuatu permasalahan yang menimbulkan suatu dilema. Bagaimana dampak mempelajari materi ini untuk Butia? Perubahan apa yang terjadi pada cara Butia dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak bagi saya setelah mempelajari modul ini adalah saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang saya ambil lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain. Luar biasa Butia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa juga Ibu. Salam Guru Penggerak.